Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mengasih tutorial untuk mengerjakan soal berbentuk seperti ini. Soal ini merupakan soal rangkaian arus dari listrik. Jika ada rangkaian arus yang mengarah looping seperti ini, maka step pertama yang kita harus cari adalah arus dari listrik yang mengalir pada aliran arus tersebut. Di sini diketahui ada E itu adalah baterai yang terdapat pada aliran listrik tersebut, mulai dari sini, dan dari sini hingga dari sini. Oke, setelah itu kita akan menentukan di mana letak sisi positif dan posisi negatifnya. Oke, sekarang dimulai dari sisi positifnya, itu dimulai dari yang dari arah kutub positif ini yang mempunyai garis yang lebih panjang. Oke, di sini aliran listriknya mengalir dari arah atas ke bawah, ke atas lagi, lalu balik ke sini lagi. Oke, cara mengetahui positif dan negatif pada nilai baterai tersebut, kita bisa melihat dari sisi pertama, yaitu sisi positif dan berujung pada sisi negatif. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa daya tersebut pada baterai ini adalah positif dan berhambatan 2 ohm, yaitu hambatan pada baterai tersebut sebesar 2 ohm. Lalu dihambatkan lagi dengan 3 ohm karena terhambat oleh lampu 5 dan lampu 1 6 ohm dan seterusnya. Oke, setelah mengetahui titik-titik lampu, di sini ada lampu 4, ada lampu 3, ada ada baterai 3. Kita akan mencari dengan cara seperti ini. Oke, cara mencari daya dan cara mencari arus pada rangkaian aliran listrik ini dengan cara yaitu I yaitu adalah arus listrik, dan kita akan mencari total dari baterai yang ada di sini. Kita akan meletakkan semuanya, yaitu total baterai ditambah total arus listrik dikalikan dengan total hambatan. Oke, dengan rumus yang sebagai berikut. Sigma dari baterai ditambah sigma arus listrik dikali total R. Oke, dari sini kita mengetahui baterai dari arah awal sampai arah akhir, yaitu baterai pertama 36. Baterai 36 dimulai dari kutub positifnya, jadi nilai dari baterai tersebut adalah positif. Oke, kita tulis 36. Ini adalah baterai 1, dan kita akan ke baterai 2. Baterai 2 terletak di sini dan dia memperoleh 12 volt. Karena ini berujung pada
titik negatif, berada pada titik negatif, maka dia dinilai sebagai minus 12. Lalu dia akan mengalir pada titik positif lagi di E3. Karena berakhir pada titik awalan E3 yang positif, maka di total baterai tersebut akan dijumlahkan dengan 20, yaitu nilai dari baterai ketiga. Habis itu kita ke baterai 2 yang bernilai sebesar 16 volt, yaitu kita tambahkan saja, ini dia dari titik negatif ya teman-teman. Berarti karena dia dari titik sini berhenti ke titik positif, maka dia akan bernilai positif 16. Oke, jika sudah, kita akan menjumlahkannya dengan total hambatan, dan kita akan memperoleh arus listrik dari aliran tersebut. Pertama, kita memperoleh 2, 3, 6, 0,7, 5, 0,8, 6, dan 0,5, 6 lagi. Oke. Jangan lupa yang di hambatan 1 di sini sama di sini itu dihitung semua ya teman-teman. Jadi tadi total lampunya tinggal dijumlah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 0,7 ditambah 0,8 ditambah 6 lagi ditambah 0,5 ditambah 5 dan ditambah 6. Jadi ini total hambatan yang ada di sini dijumlahkan semua dan dihitung dengan hasil penjumlahan dari baterai. Jika sudah, kita akan memperoleh nilai 60 di sini teman-teman. Oke, operasi matematikanya berjalan ya teman-teman. Dan mulai di sini total dari hambatan yaitu 30. Oke, jika sudah memperoleh seperti ini, maka operasi matematikanya adalah 30 I sama dengan minus 60. Dan ketemu dari arus listrik tersebut adalah minus 60 per 30. Jadi arus listriknya adalah minus 2A ya teman-teman. Oke, jika sudah di sini terdapat karena yang dicari adalah tegangan dari A ke B, maka kita akan mencari dengan rumus yang tadi, dengan menjumlahkan semua baterai yang ada di sini sampai dengan di sini. Oke, karena yang dicari dari titik A sampai B, maka titik lampu di sini dan di sini yang di tengah ini diabaikan ya teman-teman. Dan kita akan berputar dari bawah sampai ke B lagi. Dan kita akan peroleh tegangan AB. Oke, dimulai dari baterai yang pertama adalah di sini ya teman-teman. Yang di sini tidak dihitung karena tegangan A yaitu tegangan sesudah dari baterai ke 1. Jadi baterai ke 1-nya tidak usah dihitung. Maka dari itu kita akan memperoleh 12. Karena ini negatif, jadi kita menulisnya negatif 12. Negatif 12 ditambah dengan di sini. Karena ini dari titik positif, maka yang berjalan adalah
positif 20. Ini nilai dari E3 nya ya teman-teman, dari baterai ketiganya. Jadi plus 20. Oke, jika sudah ditambah dengan itu maka kita memperoleh I sebesar minus 2 ya tadi teman-teman, minus 2 ampere. Maka karena rumusnya sigma dari baterai ditambah I yaitu arus, lalu dikalikan dengan jumlah R. Maka kita akan mengetahui dari sini I-nya adalah minus 2. Maka kita tinggal jumlah saja, minus 2 ditambah dengan jumlah baterai yang sudah kita lewati, yaitu 3, 6, 5, 6 lagi, dan hambatan yang di sini juga ya teman-teman, 0,7, 0,8 sampai titik B ini. Yang titik sini diabaikan saja teman-teman karena kita hanya menghitung dari A sampai B. Oke, setelah itu kita akan menjumlahnya dari ini, 3 tambah 6 tambah 0,7 ditambah 5 ditambah 0,8 ditambah 6 lagi teman-teman. Oke, jika kita sudah selesai menjumlahkannya, kita akan memperoleh hasil minus 12 ditambah 20 yaitu 8. Habis itu jumlah dari I yaitu minus 2 tadi dikali jumlah R yaitu hasilnya minus 43. Berarti tegangan A ke B yaitu 8 dikurangin 43 dan ketemu minus 35 volt. Oke, soal yang ini sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mencari hambatan pengganti dari A ke B dari sini awal sampai ke ujung sini. Karena di sini memiliki dua arus yang berbeda dari ujung sini sampai ke sini menuju ke B, maka kita harus menghubungkan arus menggunakan jembatan Kirchhoff. Oke, jembatan Kirchhoff konsepnya adalah mencabangkan arus listrik dari yang kotakan sini atau yang sini, pokoknya yang dari sesuatu arus yang terbelah dari sisi kiri atau kanan dan akan disatukan menggunakan jembatan Kirchhoff. Oke, jembatan Kirchhoff akan berfungsi ketika jumlah dari sisi kiri dan sisi kanan itu berbeda. Oke, karena di sini contohnya udah ada yang berbeda, kita akan mencari RP1. RP1 dicari dengan rumus yaitu 1/RP1 sama dengan 1/60 ditambah 1/60 juga ya. Oke, nanti RP1 nya ketemu yaitu 2/60 dan dibalik jadi 60/2. Oke, ketemu 30 ohm. Jika sudah ketemu RP1, kita akan mencabangkan lagi menggunakan jembatan Kirchhoff yang seperti ini dan akan dicari hambatan pengapitnya yaitu RA sebagai hambatan pengapit antara R1 dan RP1.
RB yaitu hambatan pengapit antara R3 dan R1, dan RC yaitu hambatan pengapit antara R3 dan RB1. Nah, kita akan mencari hambatan yang diapit yaitu RA, RB, dan RC dengan menggunakan rumus tersebut, yaitu R1 dikali RB1, karena RA diapit oleh kedua hambatan tersebut dan dibagi oleh ketiga sisi dari R hambatan yang sudah diketahui tersebut, yaitu RP1 adalah 30. Oke, karena sudah diketahui 30, maka kita akan mencari RA terlebih dahulu. RA diapit oleh RP1 dan R1. R1 nya adalah 50. Oke, kita akan memasukkan di RA. Oke, RA sama dengan 50 dikali 30 per 50 ditambah 20 ditambah 30. Oke, intinya kalau sudah nemu rumus kayak gini, pokoknya yang diapit oleh dua hambatan dan bertemu rumus seperti ini tinggal masukin aja ya teman-teman. Sekarang di bagian ini kita tinggal menghitung, yaitu bertemu 1500 per 100 teman-teman. Coret-coret tinggal 15. Oke, selanjutnya juga sama, kita akan mencari RB, yaitu R1 50, R3 nya 20 per totalnya tadi sama juga ya, ini yaitu 100. Ketemu 10 ohm. Dan kita akan mencari RC. Dari sini kita ketemu RP1 tadi 30 dikali R3 yaitu 20 per 100, temu dengan 6 ohm. Oke, jika sudah ketemu hambatan RA, RB, sama RC, kita akan menjumlahkan kedua sisi dari sisi kiri dan sisi kanan dengan cara sebagai berikut. Oke, jika kita sudah menemukan RA, RB, dan RC, kita akan menyatukan arus dan hambatan tersebut ke dalam rumus jembatan Kirchhoff, yaitu kita akan mencari hambatan dari A ke B. Oke, di sini kita akan menyatukan lampu seri antara RC dan R5, karena di sini tidak ada percabangan, jadi kita akan menggunakan seri. Tinggal ditambah ya teman-teman, RC ditambah R5, yaitu RC nya tadi berapa teman-teman? Kita ketemu RC yaitu 6. Oke, kita ketemu RC 6 ditambah oleh R5 yaitu 84. Oke, kita ketemu 90 ohm. Kita akan menulis terlebih dahulu 90 ohm. Dan di sini kita juga memperoleh RB dan R4. Kita lihat RB dulu. RB yaitu 10. Oke, kita akan menyerikan lagi 10 ditambah 80. 10 ditambah 80 sama dengan 90 juga. Oke, jika kita sudah bertemu hubungan antara RB, R4, RC, dan R5, karena ini adalah percabangan, jadi kita akan menyatukannya antara 90 ini jadikan satu untuk memperoleh seri. Oke, akan memperoleh lampu seri, kita menggunakan rumus paralel, yaitu 1/90 ditambah juga dengan yang ini 1/90. Di sini maka kita akan mendapatkan 2/90. 2/90 ini seper RP ya teman-teman. Jadi kalau
untuk memperoleh RP sama dengan tinggal dibalik aja 90 bagi 2. Ini per RP ya teman-teman. Oke, kita akan memperoleh 45 ohm. Di sini kita akan menambahkannya dengan RA. Oke, di sini kita akan tambahkan RA ditambah dari ini RP. Oke teman-teman, kita tadi bertemu di RA sini ya teman-teman. RA nya bertemu 15 ohm. Oke, di sini RA ditambah R paralel. Berarti kita sudah ketemu RA 15 ditambah oleh 45. Jadi RA tambah RP yaitu 60 ohm. Kalau sudah ketemu 60 ohm berarti hubungan antara A dan B yang sudah digabungkan dengan jembatan Kirchhoff sebesar 60 ohm totalnya. Oke, terima kasih teman-teman.